Iya, selamat malam dan apa kabar untuk keluarga Fas yang baru saja stay tune di 90.1 Fas FM. Ada dengarkan Bincang Agribisnis, hasil kerjasama dari 90.1 Fas FM dan Polbangtan Yogyakarta Magelang, khususnya dari Polbangtan Magelang ya. Di malam ini masih bersama Bapak Zakaria dan juga Mbak Afi dari Polbangtan Magelang yang membahas terkait dengan tema strategi pemanfaatan hijauan, limbah pertanian dan limbah industri pertanian untuk pakan ternak ruminansia besar atau sapi. Nah, ini tidak lain tidak bukan untuk mendukung Kostrad Tani atau Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Ya, kalau tadi kita sudah sampai dengan pemanfaatan hijauan seperti legum dan juga beberapa rumput yang ada di sekitar kita ya, Pak Zakaria ya. Iya, tadi banyak juga menanyakan bahwasanya selain dari beberapa rumput yang ada di sekitar kita, kita bisa memanfaatkan atau bisa menanam apa sih yang cocok untuk kawasan Magelang ini? Oke. Jadi kalau untuk rumput sebenarnya kalau saya lihat itu berbagai jenis rumput sebenarnya bisa. Cuman tergantung dari target kita. Oh iya. Target budidaya kita. Kita ingin mendapatkan biomasa yang banyak atau kualitas yang bagus. Biasanya kompensasinya di situ. Oke. Kalau kita lahannya cukup luas, kita bisa menanam rumput odot tadi. Karena kecernaannya cukup tinggi. Kenapa kecernaan cukup tinggi? Karena dia tidak terlalu tinggi, batang yang keras itu juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang. Jadi lebih dominan daunnya dan kandungan proteinnya juga cukup tinggi. Tapi kalau kita ingin mengejar jumlah produksi yang banyak per meter perseginya, kita bisa menanam rumput yang lebih tinggi. Jadi misal rumput gajah, rumput kolonjono lah kalau di sini mungkin atau apa macam-macam. Nah itu kan dia punya batang yang tinggi. Nah tapi kecernaannya rendah karena apa? Karena batangnya itu kan keras cukup keras. Jadi sapi itu tidak langsung mau biasanya. Biasanya kalau kita cuma bukan cacah biasa, cuma dipotong-potong masih panjang, biasanya batangnya masih tersisa. Nah kecuali kita punya chopper. Nah kita bisa chopper sampai giling dengan panjang sekitar 1 sentian, 1-2 senti, otomatis dia kan sudah pecah. Nah ini sudah bercampur dengan daunnya. Nah itu bisa terkonsumsi semua karena sapi kan ternak sudah tidak bisa memilih lagi. Begitu. Nah kalau target kita ingin mendapatkan jumlah yang banyak dengan luasan yang sedikit, ya kita nanam rumput yang jenisnya yang tinggi-tinggi, batangnya agak besar. Nah saran saya cari jenis rumput yang batangnya itu besar tapi tidak keras. Ada juga jenis yang seperti itu. Seperti ada juga ya? Ada juga. Oke. Baik, seperti itu keluarga Fas ya. Jadi untuk kalian sudah bertanya, sudah dijawab oleh Mas Zakaria. Dan silakan untuk ada pertanyaan berikutnya di 0815 7870 9640. Masih di Mas buka kebersamaannya. Ya ini ada sedikit trouble ini ya untuk membukanya. Kenapa ini? Mungkin malu sama Mas Zakaria ya. Malu sama Afi kayaknya. Gitu. Oke, ada keluarga Fas yang bertanya, silakan di 081578709840 atau untuk Anda bisa bertanya langsung di sesi phone live di mana yang bisa kami buka di 0293 314 330. Terima kasih. Dari selamat malam Fas FM mau di penjelasannya bagaimana cara untuk mengawetkan rumput agar tidak berbahaya bila dikasihkan ke ternak. Kemudian, jenis hijauan apa yang paling cocok untuk ternak kelinci bila diawetkan? Ya, dari Mas Hafid di Candi Mulyo. Silakan. Afi mau nyoba? Yang kelinci aja, Pak. Oh iya, kelinci. Jenis hijauan apa yang paling cocok untuk ternak kelinci? Ini Mbak Afi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, jenis hijauan yang cocok untuk diberikan kepada peternak untuk ternak kelinci yaitu menggunakan jenis pengawetan hay. Hay. Seperti apa awetan hay yang cocok untuk kelinci ini? Ini dalam bentuk kering ya berarti ya hay itu ya? Iya. Nah, tanaman hijauan yang diawetkan dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari maupun dengan mesin
anduk istilah kita. Oh, Ada rumen rumennya, ya. ada tempat untuk fermentasi. Sedangkan kelinci kan Tidak ya? tidak ada. Oke, Dia seperti itu. juga cuma mengandalkan dari usus ya di kolonnya itu loh. Usus Seperti buntunya itu. itu. Jadi kan berbeda dengan kita dari sistem pencernaannya. Jadi kalau kita ya untuk kelinci kuda ya kita usahakan dengan rumput yang tingkat pencernaannya lebih tinggi seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian tadi penjelasan bagaimana cara untuk mengawetkan rumput agar tidak berbahaya bila dikasihkan ternak. Nah itu kan macam-macam. Salah satunya tadi dibikin hay. Oke. Jenis rumput apapun bisa dibikin hay. Akan lebih bagus kalau kita potong-potong dulu, kita chopper. Kalau chopper lebih enak. Cuman syaratnya kita juga harus rajin membolak-balik dalam saat menjemurnya. Oke. Kalau nggak dijemur, yang atas sudah kelihatan kering, di bawah masih basah. Masih Nanti basah, ya? begitu nanti sore besok kita mau jemur lagi, yang bawah masih basah itu biasanya akan timbul jamur. Di situ akan berbahaya bagi ternak. Oke. Jadi kita juga harus rajin membaliknya. Membaliknya ya. Nah, itu kalau dalam bentuk kering. Oke. Kalau dalam bentuk segar kita bisa bikin silase. Segala jenis rumput bisa dibikin silase. Syaratnya cuma kita tinggal motong-motong aja dalam bentuk segar, tapi bukan berarti segar kita habis potong dari lahan langsung dipotong kecil-kecil, enggak, tapi kita layukan dulu. Oke. Kering anginkan dulu paling enggak semalam gitu. Kita buka ikatannya kayak biasanya kan ambil dari lahan diikat. Bongkokan ya? Bongkokannya dibuka. Terus dibiarkan dia agak layu, baru dicoper. Terus langsung dimasukkan ke dalam plastik yang rapat. Oke. Cukup plastik saja nggak apa-apa. Plastik yang tebal itu. Kalau drum plastik bisa ya? Drum plastik sebenarnya bisa, tapi menurut saya lebih efektif pakai plastik karena Plastik, ya? pertama lebih murah. Ya. Yang kedua kita bisa lakukan vakum. Jadi kalau kita dengan membuat silase itu kan kita berusaha mengeluarkan semua oksigen yang tersisa di dalamnya. Kalau drum kita padatkan, kita tutup, masih ada kemungkinan sisa udara yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita pakai plastik, kita padatkan, setelah itu kita sedot udaranya pakai vacuum cleaner. Vacuum cleaner aja gampangnya, karena kita nggak ada alat lain. Kita vakum itu insya Allah udara yang terperangkap di dalamnya itu akan keluar semua. Nah begitu kita vakum, kita langsung ikat pakai karet ban aja. Kalau pakai tali rafia dia nggak bisa kurang kenceng. Nah, tapi kalau kita pakai karet bekas ban dalam itu kan lebih rapat lagi. Nah itu pasti langsung jadi. Ya. Berapa lama untuk penyimpanannya? Minimal, maksudnya untuk proses pembuatan silase itu 3 minggu dia sudah jadi. 3 minggu ya. Tapi kalau tidak terjadi kebocoran, kita biarkan sampai setengah tahun itu masih kualitasnya masih bagus, tetap sama. Luar biasa sekali ya. Kecuali bocor, pasti dia akan tumbuh jamur. Dan itu bahaya ya. Bahaya bagi ternak. Tapi kalau kita tempatkan di tempat yang aman, tidak bocor, itu sampai 6 bulan bisa. Bahkan di luar negeri itu plastiknya kan dia berlapis-lapis, itu bisa sampai 1 tahun. Bisa sampai 1 tahun ya. Iya. Asalkan dengan prosedur yang benar dan kita bisa mencari plastik yang bagus. Maksudnya bagus itu tidak mudah sobek tadi itu aja. Biasanya kita kalau cuma setengah tahun kita pakai plastik yang roll-rollan gulungan itu yang berapa ya, 0,8 atau berapa, saya tebalnya lupa. Nah kita tinggal beli 1 roll, kita masukkan di situ, mau diameter yang besar atau yang kecil monggo. Tapi kalau terlalu besar nanti kita susah memindahkannya biasanya. Kompensasinya di situ. Jadi saya rasa sekitar 1 meteran itu sudah cukup ya. Dengan berat mungkin antara 50 kiloan gitu. Terima kasih Mas Eka ya. Dan ada lagi, ini kita membuat agar lingkungan kita dan juga memanfaatkan limbah yang ada menjadi aman. Jadi membuat amoniasi jerami. Wah, ini dia. Kalau saat ini kan banyak panenan ya, banyak juga jerami atau setelah dipanen itu jeraminya tidak digunakan. Saya cuma heran, kenapa harus dibakar juga ya di lahan-lahan itu ya? Berbagai macam alasan itu kayak. Tapi lebih baik dibikin amoniasi. Ya, seperti apa ini? Nah, pembuatan amoniasi yang gimana ini, Mbak Afi? Nih, Afi sudah sering bikin praktek berkali-kali. Sering mencobanya juga? Iya, praktek di kampus kita satu kelas. Nah, untuk amoniasi jerami ini adalah cara pengolahan kimia menggunakan amonia, yaitu dengan NH3 sebagai bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan daya cerna bahan pakan berserat sekaligus meningkatkan kadar N-nya atau protein. Nah, keuntungannya itu kita bisa sederhana gitu loh. Kita nggak perlu alat-alat yang canggih gitu, bisa manual.
kemudian mudah dilakukan. Juga sebagai pengawetan, kemudian bisa untuk anti aflatoksinnya, tidak mencemari lingkungan, juga efisien. Nah, untuk jerami itu kita menggunakan urea sebesar 4%, kemudian disimpan selama 4 minggu. Nah, di situ kalau misalkan sudah jadi, kita bisa berikan kepada ternak. Nah, itu bisa meningkatkan daya cerna yang dari sebelumnya itu 35% menjadi 43,6%, begitu kira-kira. Ya, untuk meningkatkan apa tadi? Kecernaan, daya cerna. Daya cerna ya. Kecernaannya. Daripada diberikan segar. Dalam kondisi segar. Nah, Oke. Jadi itu ya. jadi misal 10 kilo tadi yang tercerna cuma berapa? 3,5%. Mungkin 3,5 kilonya. Yeah. Tapi begitu kita proses seperti itu, dia menjadi 4 kilo lebih bisa tercerna. Tercerna ya. Oke. Tapi kan hewan ini akan cenderung beradaptasi berapa lama? Biasanya ya? gitu. 2 hari sudah bisa. Gitu. Yang ya. penting kita anginkan, karena begitu kita buka, karena kita pakai urea, amoniasi, baunya juga bau amonia. Oke. Cukup menyengat. Cukup menyengat ya sebenarnya. Jadi ya? kita juga harus mengadaptasikan si ternak. Jadi diangin-anginkan dulu baru diberikan. Dan Iya. ternyata suka ternak. Nah, kandungan amoniasi yang masih tinggi di jerami ini apakah berbahaya juga terhadap mungkin pencernaan hewan? Tidak, karena di dalam rumen itu bakteri di dalam rumen dia bisa mencerna atau menggunakan protein selain NPN, non protein nitrogen. Jadi bahan protein dari nitrogen tadi itu Iya. bisa dicerna menjadi protein mikrobia. Jadi kalau kita memberi pakan ke ternak ruminansia itu sebenarnya memberikan pakan ke mikroorganisme yang ada di rumen. Jadi bukan si sapi. Oke. Nah, jadi karena di situ terjadi fermentasi, dan fermentasi itu kan cenderung berkaitan dengan penghancuran, pendegradasian, pembongkaran. Kalau kita memberikan pakan dengan kualitas protein yang tinggi, misal bugil delay 40%, Ya. kita masukkan ke pakan sapi itu, dimakanlah. Tapi begitu sampai di rumen, itu akan diserang oleh mikroorganisme pengurai. Jadi malah protein yang ada tadi itu tidak akan digunakan oleh sapi, nggak akan masuk ke usus halus dalam kondisi yang sama. Oh. Jadi akan rusak dulu, diubah menjadi protein mikrobia yang kandungan proteinnya lebih rendah, baru dia masuk ke usus halus. Nah, sedangkan kalau tadi jerami yang proteinnya masih rendah dan malah proteinnya bukan dari protein pakan tapi dari N tadi, Ya. si mikrobia bisa mengolahnya. Dia bisa meningkatkan kandungan protein tadi menjadi protein mikrobia, merubahnya menjadi protein mikrobia. Jadi masuk ke saluran pencernaan, ke usus halus itu sudah berbentuk protein mikrobia yang kandungannya lebih tinggi daripada saat kita memberikan jerami tadi itu. Karena jerami kan proteinnya rendah, sedangkan protein yang tinggi diukur N, karena N itu kan bukan protein yang asli, protein kasar aja. Begitu nitrogen ya. Wow, Seperti itu. luar biasa sekali. Terima kasih Pak Zakaria ini atas penjelasannya. Ternyata keluarga Fas juga harus bisa memahami bahwasanya jerami yang telah diproses secara amoniasi ini lebih bermanfaat ya. Lebih bermanfaat sebenarnya. Cuman biasanya kalau kita menyimpannya terlalu lama, terus lantai di bawahnya itu cuma lantai biasa atau tanah, Iya. dia pembusukannya lebih cepat yang di cepat, bagian ya. bawah. Karena kita ngambilnya kan tetap dari atas. Nah, yang bawah itu kalau kelamaan dia akan terurai banget, bedel banget gitu loh. Oke. Oke. Lama tidak sih sebenarnya untuk proses pembuatannya nih, Mbak Afi? Untuk proses pembuatan amoniasi jerami ini sendiri membutuhkan waktu 21 hari begitu. 21 hari ya. Iya. Oke, dengan perlakuan yang seperti apa? Nah, perlakuannya kita kan ada tumpukan jerami begitu. Kemudian kita melarutkan urea sebesar 4%, kemudian ditabur-taburkan begitu. Terus Dicairkan ya? Iya, setebal 30 sampai 40 cm, kemudian ditumpuk lagi, Tumpuk lagi. ditebar lagi menggunakan urea, ditumpuk lagi. Nah, atasnya nanti kan kalau sudah ditebar menggunakan urea, dikasih lapisan tipis begitu. Terus nanti ditutupin menggunakan terpal. Oke. Jadi berlapis-lapis gitu. Berlapis-lapis ya. Oke. Dari situ tentu ada satu penguapan juga ya. Ketika Ada, tapi ditutup ya? biasanya begitu kita proses dalam 2 hari itu panasnya sangat tinggi sekali. Tinggi sekali. Tapi tidak masalah di situ, karena memang proses, karena secara tidak langsung juga karena semi anaerob juga ada fermentasi dan macam-macam. Ya. Jadi istilahnya kita kadang-kadang juga menambahkan
mikrobia untuk fermentasi. Jadi bukan amoniasi jerami tapi juga amoniasi fermentasi. Kita mengkombinasikan dua secara kimiawi dan biologi tadi itu reaksi tadi itu. Jadi juga timbul panas tapi masih aman karena panasnya itu karena proses aktivitas mikroorganismenya aja. Setelah prosesnya selesai ya dia dingin lagi ya. Seperti proses kita membuat pupuk juga seperti itu. Pupuk dari kotoran sapi. Pupuk itu kita tambahkan misal dekomposer macam-macam. Nah, dia akan mengurai yang ada di situ. Pasti akan butuh suhu tinggi. Tapi setelah dia terurai semua, suhunya normal lagi. Begitu ya. Oke, terima kasih Pak Zakaria dan juga Mbak Afi. Ada juga membuat fermentasi jerami. Nah, ini fermentasi jerami tadi apakah sama dengan membuat amoniasi jerami nih Mbak Afi? Nah, kemudian untuk fermentasi jerami itu sendiri beda dengan amoniasi jerami. Kalau amoniasi jerami itu menggunakan urea. Nah, seperti tadi saya jelaskan. Kemudian untuk fermentasi jerami ini perlakuannya secara biologi. Proses terjadinya penguraian senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Begitu. Kemudian fermentasi itu menggunakan peranan mikroba atau jasa trenik. Sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Kemudian untuk produk dari fermentasi itu berupa biomasa sel, kemudian enzim, kemudian metabolit primer maupun sekunder atau produk dari transformasi atau biokonversi gitu. Seperti itu ya. Oke, atau fermentasi jerami ya. Kalau kita berbicara fermentasi jerami itu sepertinya ada satu proses tersendiri. Proses secara biologis karena kita menggunakan bantuan dari mikroorganisme. Mikroorganisme itu kita yang gampang mungkin bisa menggunakan cairan rumen juga bisa. Cairan rumen juga bisa ya? Bisa. Cairan rumen kan kita bisa dapatkan di rumah potong hewan itu kan pasti isi rumennya akan dibuang. Dibuang begitu saja. Nah, kita bisa koleksi dari situ. Iya, tetapi ketika dibuang kan isinya akan cepat mati ya mungkin ya. Kita kalau bisa mengoleksinya itu dalam dalam waktu secepat-cepatnya. Jadi misal dia motonya jam 3 malam ya kita ngambilnya jam 3 juga. Nanti kita kondisikan dengan kalau untuk fermentasi saja dia masih aman walaupun dibiarkan sampai pagi kita masukkan dalam drum atau tempat wadah gitu. Tapi kalau digunakan untuk analisis in vitro yang kita benar-benar butuh cairan rumen dengan komposisi mikrobia yang ada, itu akan sangat berpengaruh. Tapi kalau untuk fermentasi tidak masalah. Masih banyak bakteri yang hidup di situ. Cara lain seperti apa untuk fermentasi jerami? Kita bisa menambahkan produk-produk yang banyak di pasaran gitu loh. Contohnya? Tidak usah sebut merek aja, kandungan aja. Kandungannya berbagai jenis bakteri, ada juga apa Mbak namanya Mbak? Bakteri mikroorganisme. Di situ banyak jenis mikroorganismenya yang ada. Yang penting dia jadi mikroorganisme. Kita bisa beli di situ. Beli di situ ya. Macam-macam. Bentuknya ada yang serbuk, ada yang cair. Ada yang mikroorganisme ya jenis serbuk berarti kan diawetkan dalam bentuk serbuk. Ada yang bentuk cair. Bentuk cair ya. Biasa menggunakan apa Mbak Afi? E4 atau yang lain? Salah satunya E4. Salah satu itu ya. Tapi kita kalau misalnya mau buat pakan ya pakai yang kan ada 3 macam itu. Yang pakai yang peternakan. Iya, peternakan ya. Kalau yang kuning atau kalau coklat. Kalau yang kuning untuk kompos kayaknya. Jadi kita sesuaikan saja. Sesuaikan ya. Atau pakai apa ya istilahnya Star Bio, Star macam-macam lah produknya. Silakan yang paling gampang ditemui di tempat tinggal kita di pasaran apa, ya itu kita gunakan. Ya, dikondisikan dengan kantong juga ya. Nah, betul. Nah, terakhir ini adalah menggabungkan metode amoniasi dan fermentasi jerami, Amofer. Wah, ini sangat menarik sekali. Seperti apa ini, Mbak Afi? Untuk Amofer sendiri itu merupakan kependekan ya dari amoniasi dan fermentasi. Nah, amoniasi sendiri itu merupakan proses perlakuan terhadap bahan pakan limbah pertanian dengan cara menambahkan bahan kimia berupa natrium hidroksida atau biasa kita sebut dengan NaOH begitu. Kemudian kalium atau KOH atau dengan urea. Nah, prinsipnya itu penggunaan urea sebagai sumber amonia yang dicampurkan dalam jerami padi. Sedangkan fermentasi adalah suatu proses anaerob
tanpa membutuhkan udara dengan memanfaatkan campuran dari beberapa bakteri seperti mikroorganisme atau mikroba, kemudian selulolitik. Nah, untuk komposisinya adalah dengan cara meracik bahan jerami padi, misalkan dengan 1 ton, kemudian dengan Starbio 6 kilo, kemudian dengan urea 6 kilo, dan air secukupnya. Nah, cara pembuatannya dengan mencampurkan Starbio, kemudian urea, kemudian ditaburkan campuran ke jerami tiap tumpukannya 40 sampai 60 atau 30 sampai 60 begitu. Nah, untuk Starbio dan urea tersebut kan sudah dicampurkan dengan air. Kemudian kucurkan air dengan campuran Starbio dan urea tersebut sampai kandungannya itu 10% hingga kelihatan basah seperti itu. Nah, tapi ketika kita peras tidak keluar air. Nah, kemudian ditutup rapat selama 21 hari. Nah, 21 hari itu setelah selesai kita bisa bongkar, kemudian diberikan kepada ternak ruminansia, sapi atau yang lainnya, atau ternak ruminansia besar begitu. Begitu ya, oke. Tetapi itu kan ada proses-proses yang memang harus kita cek ya dalam satu perjalanan prosesnya ya. Iya. Apa saja yang harus ditekankan kepada peternak kita agar tetap bisa memahami mungkin dari kondisi suhunya atau seperti apa ini? Nah, kemudian yang perlu diperhatikan saat kita menggunakan pengawetan dengan cara amover, yaitu dengan cara kita harus menutup rapat begitu supaya udara tidak bisa masuk, kemudian bisa menyebabkan jamur. Yeah. Terus kita harus menekan sekuat-kuatnya kemudian supaya udara tidak ada di situ. Yeah. Dan supaya udara keluar dengan cara menggunakan vacuum cleaner begitu tadi yang sudah Bapak Zakaria jelaskan begitu. Seperti itu ya, maaf ya. Oke, tapi yang sudah dilakukan teman-teman di Palbangtan cukup berhasil ya? Iya. Iya. Alhamdulillah sudah. Oke, apa sih biasanya faktor yang menyebabkan kegagalan dari membutuhkan atau pembuatan amover ini? Biasanya kita kurang Teliti? kuat gitu loh. Kalau Untuk? misalkan untuk memadatkannya. Memadatkannya Iya. ya, atau kurang kuat untuk mengeluarkan udara. Iya. Padahal ini Biasanya. harus anaerob ya. Iya. Oke. Gitu. Kalau beberapa kandungan atau cairan atau bahkan beberapa formulasi yang tadi disampaikan kurang tepat, apa yang terjadi sebenarnya? Maksudnya misal kita menambahkan ureanya terlalu sedikit atau sedikit. apa Starbionya atau Starbionya kurang banyak. Ya cuma kita lebih lama aja prosesnya. Oh itu. gitu. Oh ya. Oke. Kalau kebanyakan mungkin prosesnya tetap sama dengan takaran yang sudah ada tapi lebih boros saja. Iya. Karena walaupun sudah diperbanyak karena memang kerjanya si mikroorganisme kan seperti itu. Jadi sudah maksimal. Gitu di 3 minggu tadi. Tidak bisa terus kita tambah banyak jadi 1 minggu nggak bisa. Tapi kalau terlalu sedikit biasanya kan lebih molor, lebih lama lagi. Begitu karena ya. tentara pengolahnya si mikrobia itu jumlahnya kurang. Oke deh.